Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita masuk di pertemuan 6. Pada pertemuan minggu lalu di pertemuan 5, Ibu sudah bahas 4 subbab, yaitu relasi, fungsi, lalu ada domain, kodomain, dan range, lalu ada banyak fungsi dari dua himpunan. Hari ini Ibu akan bahas 2 subbab, yaitu notasi fungsi dan nilai fungsi. Pada pertemuan hari ini bertujuan untuk agar kalian dapat menentukan apa sih bentuk umum dari suatu fungsi, bagaimana sih caranya menentukan suatu nilai dari suatu fungsi. Disimak videonya, dicatat materinya. Selamat belajar. Kita lanjut di penjelasan kita, yaitu yang notasi fungsi. Notasi fungsi di sini kita akan bahas bentuk umum dari sebuah fungsi. Bentuk umum dari sebuah fungsi biasanya itu fx sama dengan ax plus b atau y sama dengan ax plus b. Jadi kedudukan si fx sama kayak kedudukannya si y. Maka fx adalah si y. Fx ini si y ya. A ini dia merupakan himpunan dari daerah asal, yaitu si domain. Sedangkan Y ini nanti adalah hasil dari sebuah fungsi. Kalau hasil dari sebuah fungsi kemarin apa namanya? Ya, dia namanya adalah range, daerah hasil. Nanti ini Y ini atau si fx ini adalah si daerah hasil, sedangkan X ini adalah si daerah asal atau domainnya. Nah, gimana sih cara penulisan bentuk umum dari suatu fungsi ya? Di sini ada contohnya f(2)x sama dengan 2x plus 1. Ini dapat ditulis dengan cara, kalau titik 2 ini berarti dia bisa ditulis gini, f buka kurung x, f(2)x ini maksudnya fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini jadi rumus sebuah fungsi. Ini, yang nomor 2, f(2) berarti f buka kurung 2 sama dengan 5. Ini cara penulisan ke bentuk fungsinya ya. Nah, lalu kita beralih ke bagaimana mencari nilai suatu fungsi. Di buku paket kalian ada di halaman 83. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Yang nomor 1, f(2)x sama dengan x min 3. Nah, ini dia belum masuk ke dalam rumus fungsinya. Berarti kita ubah dulu ke dalam rumus fungsinya. f(2)x berarti fx sama dengan x min 3. Ini udah masuk ke rumus ya. Lalu yang ditanyakan, tentukan nilai f1. Yang ditanya f1. Ini yang ditanya. Nah, maka si 1 ini kedudukannya si x. Maka si x ini harus kita ubah jadi 1, karena 1 harus menempati kedudukannya x. Kita ubah ya. Kita cari f1, karena si 1 menempati kedudukannya x, maka si x diganti 1, maka ini kan x. X pun harus diganti 1. Rumusnya 1 kurang 3, karena dia x min 3 berarti x nya ganti 1, 1 kurang 3. Maka nilai F1 adalah 1 kurang 3 berapa? Minus 2. Ini hasilnya. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, Fx sama dengan 2x min 5. Ini udah masuk ke rumus ya. Fx sama dengan 2x min 5. Ini rumusnya, rumus fungsinya. Jika Fk sama dengan 1. Loh Bu, kan ini tadi x, kok ini tiba-tiba k? Nah, maka si kedudukannya x ini kita ganti sebagai kedudukannya k. Kita ubah dulu deh. Fx sama dengan 2x min 5. Nah, yang diketahui Fk nih. Fk sama dengan 1. Berarti kita ubah dulu kedudukannya ya. Si x ini kita ubah jadi k. Maka Fk, karena si x ini kita ubah jadi k, maka x ini pun kita ubah jadi k. 2k min 5. Nah, ini udah ada nih hasilnya. Si Fk-nya sama dengan 1. Sama dengan 1. Yang ditanya tentukan nilai K. Nah, berarti kita mau nyari nilai K ini berapa sih? Kita lanjut ke sini.
Maka 2K min 5 sama dengan 1. Kita pindahin min 5-nya ke kanan ya. 2K sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Maka 2K sama dengan 6. Nilai K-nya 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? Yaitu 3. Ini nilai K-nya. Oke, contoh soal ketiga di sini diketahui F2 sama dengan 4 dan F-1 sama dengan min 5. Nah, tadi contoh soal ke-1 ke-2 kan rumusnya udah diketahui ya. Rumus fx-nya udah diketahui, sedangkan dia di sini belum diketahui rumus fx-nya. Tiba-tiba di sini F2-nya udah ada hasilnya 4, F-1-nya udah ada hasilnya min 5. Gimana caranya? Kita balik lagi ke bentuk umum dari suatu fungsi, yaitu fx sama dengan ax plus b. Ini bentuk fungsinya. Nah, sekarang kita masukin nih, f2 sama dengan 4 kan hasilnya. Kita masukin ke bentuk fungsinya. F2 berarti x-nya sebagai 2. Kita ganti x-nya ini sebagai 2, maka a kali 2 plus B hasilnya udah ada sama dengan 4. A kali 2 berapa sih? 2A plus B sama dengan 4. Ini bentuk pertama ya. Lalu yang kedua, F-1 sama dengan 5. Kita masukin ke bentuk umum fungsinya. Berarti si X ini sebagai min 1. X kita ganti sebagai min 1. A kali min 1 plus B sama dengan hasilnya 5. A kali min 1 berarti min 1A. Kalau 1 depan variabel nggak usah ditulis, jadi tinggal min A plus B sama dengan 5. Nah, ini persamaan kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita gabungin persamaan pertama dan kedua. 2A plus B sama dengan 4. Min A plus B sama dengan 5. Kita kurang aja, karena B kurang B habis. Tinggal yang 2A dikurang yang ini min A sama dengan 4 dikurang 5. Min ketemu min plus, berarti 2A plus A jadi 3A. 4 dikurang 5 yaitu min 1. Gitu ya. Kayaknya ibu ada salah deh. Oh, ini min 5 ya, maaf ya. Min 5. Berarti ini min 5, ini min 5, ini min 5 ya. Maka di sini 4 dikurang min 5. 4 min ketemu min plus jadi 4 plus 5 sama dengan 9. Maka nilai A-nya 9 dibagi 3. Berapa nilai A-nya? 3. Ini baru dapat nilai A-nya ya. Kita cari nilai B-nya. Karena kita mau nyari fungsi rumusnya dulu. Rumus fungsinya maksudnya, kok jadi terbalik. Rumus fungsinya dulu, baru nanti kita bisa nyari F5-nya. Baru dapat nilai A, kita cari nilai B. Mencari nilai B, kalian bisa pakai persamaan yang 1 atau persamaan yang 2. Ibu pakai persamaan 2 aja lebih mudah. Min A plus B sama dengan min 5. Tadi A-nya kita udah dapat, berarti min A-nya 3. Jadi min 3, bukan ini 3. Tapi kan ini A-nya punya min di sini. Berarti tetap min 3. Plus B sama dengan min 5. Maka B sama dengan min 3 dipindahkan ke sini jadi min 5 plus 3. Maka nilai B-nya adalah min 2. Ini dapat ya. A-nya 3, B-nya min 2. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Fx sama dengan AX plus B. Maka Fx adalah sama dengan A-nya tadi 3. Berarti 3X. Plus B-nya tadi min 2. Maka X ketemu min, plus ketemu min, dia kalah ya plusnya. Berarti kalau plusnya jadi min 2. Ini rumus fungsinya. Kita udah dapat. Rumus fungsinya udah dapat, kita cari yang ditanya. Yang ditanya adalah F5 yang ditanya. Maka si 5 kita masukkan sebagai X. X-nya kita ganti sebagai 5 ya.
Kita cari di sini. F5 sama dengan ganti X-nya jadi 5, yaitu 3 kali 5 min 2. 3 kali 5, 15 dikurang 2 jadi 13. Ini hasilnya. Oke, nomor 4 di sini ada diagram panah yang belum dipasangkan ya. Lalu ada relasinya yang ini fx sama dengan 2x min 1. Yang ditanya apakah fungsi, tulis himpunan M. Bu, himpunan M yang mana? Kan ini A sama B ya, berarti himpunan M-nya itu adalah himpunan dari relasinya. Sekarang kita cari dulu, kita buat dulu diagram panahnya, kita pasangkan dulu antara himpunan A dan himpunan B-nya. Dengan cara mencari terlebih dahulu. Kita lihat ya, di sini fungsinya fx sama dengan 2x min 1. Fx sama dengan 2x min 1. Nah, A ini yang tadi Ibu bilang X ini sebagai daerah asal. Maka kalau daerah asal berarti anggota-anggota himpunan A. Sedangkan Fx adalah nanti daerah hasilnya. Berarti hasil ini nanti ada di himpunan anggota B. X-nya di anggota awal ya. Berarti ada min 1, 0, 1, 2. Kita cari pertama F min 1 dulu deh. Berarti X-nya kita ubah jadi min 1. 2 kali min 1 min 1. 2 kali min 1 min 2 ya. Min 2 dikurang 1 min 3. Maka min 1 ini pasangannya ke min 3. Udah? Lalu kita cari F0. Kita ganti 0-nya. X-nya kita ganti sebagai 0. Maka 2 kali 0 min 1. 2 kali 0, 0. 0 kurang 1 min 1. Maka 0 ini pasangannya ke min 1. Kita cari F berapa lagi nih? F1. Maka 2 dikali 1. Karena 2X, X-nya ubah jadi 1. Maka 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2. Kurang 1, 1. Maka ini pasangannya ke sini. Lalu F2 yaitu 2 kali 2 dikurang 1. 4 kurang 1 jadi 3. Maka 2 pasangannya ketiga. Ibu 0 nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Kalau di daerah himpunan kedua dia nggak punya pasangan nggak apa-apa, yang nggak masalah. Yang penting di daerah himpunan pertamanya dia semuanya berpasangan dan memanah atau memetakan tepat satu panah ke daerah kedua, yaitu daerah kawan. Apakah fungsi? Fungsi nggak sih ini? Daerah awal tepat memetakan satu panah ke daerah kawan, maka dia merupakan fungsi. Ya, ini jadi jawabannya adalah merupakan fungsi. Lalu tulis himpunan M-nya. Himpunan M-nya berarti himpunan relasi berurutan yang udah berpasangan. Maka min 1, min 3, 0, min 1, 1,1, lalu terakhir 2,3 tutup kurung. Nah, ini himpunannya. Lalu yang nomor 5, di sini ada 2 himpunan. Himpunan R 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 5. Nah, berarti ini kalau himpunannya udah gini dia udah berpasangan ya. 1 berpasangan sama 3, 1 berpasangan sama 4, 2 berpasangan dengan 3 dan seterusnya. Ini ada K juga sama, dia udah berpasangan A sama 1, B sama 2, C sama 3, D sama 4. Nah, relasi ini bisa juga menggunakan diagram Kartesius ya. Di koordinat Kartesius dia juga bisa menggunakan ini. Di grafik namanya. Nah, caranya sama seperti kemarin koordinat Kartesius, ketika dia dipasangkan maka adanya X sama Y. Si 1 ini sebagai daerah asal. Daerah asal itu tadi X. Si 3 ini sebagai daerah kawan atau daerah hasil. Daerah hasil adalah si Y. Maka X, Y. Grafik ini yang mendatar X, yang ke atas Y. Maka 1 sama 3 berarti X-nya 1, Y-nya 3 di sini titiknya. 1 sama 4, X-nya 1, Y-nya 4 di sini. 2 sama 3, 2 sama 3 sini. 3 sama 5, 3 sama 5 berarti sini ya. Nah, di sini kalau grafiknya kayak gini,
dia jadi gini ya. Kalau yang ini deh, X-nya berarti A, B, C, D. C, D. Sedangkan Y-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita pasangkan A sama 1, berarti ini A sama 1 di sini. B sama 2, B sama 2, C sama 3, D sama 4. Jadi grafiknya gini. Nah, yang ditanya apakah fungsi? Kalau yang ditanya apakah fungsi, berarti kalian lihat yang daerah hasilnya, daerah awalnya 2 kali. Ini kan daerah awal nih. Daerah awal atau domain. Ini daerah kawan atau kodomain. Kalau yang daerah awalnya kena 2 kali, ini kan kena 2 kali ya. Berarti ada di titik sini, ada di titik sini. Maka dia bukan fungsi. Kalau yang ini daerah awalnya kena 2 kali enggak? Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Maka dia adalah fungsi. Kalau nggak terlalu mengerti di koordinat kartesiusnya, kalian bisa menggunakan panah kalau mau ngelihatnya lebih jelas. Ada 1, daerah awalnya berarti ada 1, 2, sama 3 ya. 1, 2, 3. Daerah hasilnya ada 3, 4, 5. 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, lalu 3 ke 5. Nah, di sini kelihatan kalau si 1 memetakan 2 panah ke daerah kawan, maka dia bukan fungsi. Gitu. Oke, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat materinya lalu dikerjakan tugasnya. Catatan dan tugas dikirim bersamaan, nanti Ibu buat kotak penugasannya. Kita masuk ke tugas 2 bab 3 berarti ya. Selamat belajar semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.